Obstruction of Justice dalam persidangan CPO. Pengembangan perkara ini dilakukan setelah memeriksa sejumlah saksi. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar mengatakan bahwa tersangka M. Adia Muzaki merupakan ketua tim Cyber Army. Ia diduga berkomplot dengan tersangka lain termasuk Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar untuk membuat suara negatif dalam beberapa perkara yang ditangani Kejagung. Adia juga menyiapkan buzzer untuk merespon setiap postingannya di media sosial. Bayarannya cukup besar, yakni 1,5 juta rupiah per orang hanya untuk memberikan komentar. Adia diduga menerima 697.500.000 rupiah untuk membuat suara negatif di media sosial. Negeri para buzzer, ketika kebenaran disuap dan rakyat dikorbankan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dengar nggak? Bos besar para buzzer ditangkap. Uang miliaran berpindah tangan, kasus besar ditutupi, dan rakyat kembali menjadi korban kebohongan. Dan di negeri ini, suara rakyat seringkali tidaklah terdengar, karena sudah dikalahkan oleh suara-suara para buzzer berbayar. Beberapa hari terakhir, publik pun telah dikejutkan oleh penangkapan M. Adia Muzaki, yang merupakan seorang bos besar para buzzer yang seringkali mendukung Jokowi. Ya, benar. Nama yang sebelumnya mungkin tidak akrab di telinga masyarakat, tapi di sini diam-diam bekerja di balik layar, membentuk opini, membungkam kritik dari masyarakat, bahkan hingga sampai mengaburkan kebenaran. Di sini menurut keterangan Kejaksaan Agung, Adia Muzaki ini memimpin 150 buzzer profesional yang tersebar dalam 5 tim dengan bayaran rata-rata 1,5 juta per kepala untuk satu misi, yaitu menjatuhkan institusi yang sedang menyelidiki kasus korupsi besar seperti PT Timah dan kasus impor gula. Bayangin sob, uang yang hampir 1 miliar rupiah digelontorkan hanya untuk memutarbalikkan opini publik, bukan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk subsidi pangan, tapi untuk melindungi kepentingan segelintir elit yang haus akan kekuasaan. Lalu pertanyaannya, seberapa dalam kekuasaan hari ini bergantung kepada kebohongan? Sejauh mana sebuah negara menggunakan jasa para buzzer agar lembaga ataupun seorang pemimpin begitu tampak punya prestasi? Padahal kenyataannya, di sini rakyat makin susah. Harga kebutuhan pokok semakin tak terkendali, PHK terjadi di mana-mana, pengangguran meluas, penegakan hukum kian hari kian amburadul. Namun di media sosial, pemerintah pun seolah selalu benar. Pembangunan disebut keberlanjutan meski utang menumpuk. Investasi pun disebut banjir, meski investor pun mulai mundur perlahan. Dulu kita tawar-tawarkan pada diem. Begitu sekarang ada yang masuk, ini konsorsium, beliau-beliau ini masuk. Pak, saya kok nggak ditawari Pak? Pak, saya kok nggak diajak Pak? Gimana sih, dulu udah dikumpulin, kita jajak pasar nggak sekali 2 kali loh. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Tapi jangan dari sana dulu. Investor di dalam negeri harus didahulukan. Kalau enggak nanti pasti saya dikomplain. Dan semua itu pun begitu tampak hebat, tapi sayangnya hanya ada di dunia maya. Karena di balik layar ada Cyber Army yang bekerja keras, bukan untuk membela rakyat, tapi membela sebuah citra. Tugas mereka di sini bukan mengabarkan kebenaran, melainkan membranding dan mengaburkan kenyataan. Ya, mereka para buzzer ini yang disebut sebagai pasukan digital memang sengaja dibentuk untuk mendistorsi realitas dan berfungsi untuk membungkam suara-suara kritis dari masyarakat. Nggak perlu ditanyakan lah, semua yang terlalu kritis kepada pemerintah seringkali selalu mendapat ancaman, makian, baik berupa pesan singkat di DM ataupun sebuah pesan-pesan di WhatsApp. Sebenarnya ini bukan sebuah barang baru yang kita ketahui. Sebagian dari mereka pun memang bekerja atas bayaran, bukan hanya sekedar fanatisme, tapi sebuah sistem yang dibangun untuk satu tujuan, yaitu untuk membuat kekuasaan selalu terlihat benar di mata publik, walaupun apapun yang terjadi. Dan di bawah pemerintahan Jokowi,
Kekuasaan tak hanya dibangun lewat proyek infrastruktur atau regulasi-regulasi, akan tetapi juga lewat pasukan digital yang sengaja disiapkan untuk menggiring opini publik. Para buzzer pun dikerahkan dengan bayaran jutaan rupiah, dipakai sebagai tameng politik, bukan untuk menyuarakan suara rakyat, tapi untuk menutupi borok kekuasaan. Dan fakta tentang penangkapan ketua Cyber Army yang memiliki ratusan anggota dan mendapat dana hampir 1 miliar rupiah di sini telah membuka mata kita semuanya bahwa demokrasi di negeri ini kini dikendalikan oleh algoritma, bukan lagi suara hati nurani. Sementara itu di sisi lain, rakyat pun semakin terhimpit, harga kebutuhan pun melonjak, pekerjaan menghilang, hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Dan semua itu dikaburkan oleh narasi-narasi palsu yang dibangun oleh buzzer, yang bahkan dengan rela menjatuhkan lembaga hukum hanya demi bayaran. Dan inilah bukti nyata bahwa di pemerintahan kemarin dan pemerintahan hari ini, seolah para pemimpin lebih sibuk menjaga citra daripada menyelesaikan masalah, dan rakyat seperti biasanya hanya bisa menonton sambil ngelus dada. Di negeri yang riuh oleh suara berbayar, kebenaran terpinggirkan, dijual murah di pasar digital. Lidah-lidah palsu bersuara dengan lantang, membungkam jerit nurani rakyat, sementara perut tetap kosong dan harapan makin mengempis. Di sini bukan tidak ada nurani, hanya saja dibungkam oleh uang dan kuasa. Janji-janji yang dulu melambung tinggi, kini pun telah menjadi abu jalanan. Dan ketika keadilan bisa disewa, lalu siapa lagi yang berdiri untuk kebenaran? Saat penguasa takut dikritik, lalu mereka menutupinya dengan pendengung yang bersuara sangat nyaring. Kita, para rakyat jelata ini, mungkin hanya punya satu senjata, yaitu kesadaran serta keberanian untuk terus bertanya dan untuk tak mudah percaya. Karena negeri ini bukan milik para buzzer, tapi milik kita yang hidup dari jeripaya, bukan dari skenario yang penuh dusta. Jangan biarkan kebohongan menang karena kita memilih diam. Suara kecil kita hari ini mungkin saja bisa jadi badai esok hari. Karena ketika suara kebenaran bersatu, bahkan kekuasaan pun akan gemetar tak berdaya. Salam dari rakyat jelata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.